Hai, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas satu topik yang sangat jarang sekali dibahas oleh orang-orang, dan ini menjadi sebuah eh, apa ya, gairah bagi saya untuk menjelaskan ini, yaitu satu topik, satu kisah di dalam Alkitab di mana ketika pertama kali Allah memperkenalkan diri kepada Musa, dia memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita coba buka ayatnya. Kita buka satu ayat di dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Oke, saya akan bacakan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah kenapa pada saat itu Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa bukan Allah Adam? Karena Adam adalah manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan, dan Adam adalah manusia yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Nah, harusnya Allah Adam sendiri toh, karena Adam adalah nenek moyang manusia, dan yang pertama kali mengenal Allah adalah Adam. Atau kenapa bukan Allah Henok? Kenapa saya katakan Henok? Henok adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang dicatat bahwa dia tidak mengalami kematian. Ya, dia tidak mengalami kematian. Dia terangkat ke surga secara hidup-hidup. Mari kita buka dalam Kejadian pasalnya yang kelima. Kejadian pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23. Dari ayatnya yang ke-23 saya akan bacakan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Henok adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang selama hidupnya dia bergaul dengan Allah. Dan ketika dia mencapai perkenanan Allah, Henok tidak mengalami kematian. Henok terangkat ke surga. Alkitab mencatat hanya 2 tokoh di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian secara daging lalu terangkat ke surga secara hidup-hidup. Yang pertama adalah Henok yang tadi, dan yang kedua adalah Elia. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat jarang dimiliki oleh setiap orang di sepanjang sejarah Alkitab. Nah, jadi yang saya ingin tekankan, kenapa Allah tidak memperkenalkan diri sebagai Allah Henok? Karena kalau kita melihat sisi dari Henok ini, itu adalah suatu pengenalan yang sangat pantas. Nah, ternyata Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat itu. Nah, jadi kenapa Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa? Kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 15 tadi. Kita akan coba buka kembali Keluaran 3 ayat 15. Nah, kenapa Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Saya mencatat ada 2 hal. Ya. Saya mencatat ada 2 hal. Yang pertama adalah karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham yang pertama.
dengan Abraham. Lalu perjanjian itu diteguhkan kepada Ishak. Lalu perjanjian itu diteguhkan kepada Yakub. Oke, kita lihat perjanjian Allah dengan Abraham itu apa. Mari kita buka Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasalnya yang ke-12. Jadi yang pertama tadi, kenapa Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah Abraham adalah yang pertama karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham atau nenek moyang dari bangsa Israel. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bapa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, janji yang pertama adalah, kita lihat ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar. Jadi janji pertama Allah kepada Abraham atau keturunan Abraham adalah Allah akan menjadikan Abraham serta keturunannya menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Amin. Allah telah berjanji kepada Abraham akan menjadikan Abraham menjadi sebuah bangsa yang sangat besar. Lalu yang kemudian adalah dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dia memberi janji. Yang pertama tadi, Allah akan membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang sangat besar dan memberkati Abraham. Kita melihat sepanjang hidup Abraham, Abraham mengalami kemenangan-kemenangan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, kita boleh berpikir bagaimana Abraham sebagai orang asing bisa mendapatkan kemenangan kalau Allah tidak menyertai dia. Amin. Lalu yang berikutnya adalah, janji yang berikutnya adalah, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi perjanjian yang berikutnya adalah, oleh Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saya ingin kasih contoh. Abraham adalah salah satu tipologi atau tipe orang yang beriman yang harus diteladani oleh orang Kristen saat ini. Jadi tipe iman yang harus diteladani oleh orang Kristen saat ini adalah imannya Abraham. Kenapa iman Abraham? Iman Abraham adalah iman yang melangkah, iman yang percaya secara teguh tanpa melihat. Jadi iman itu adalah keyakinan yang teguh atau tindakan keberanian untuk melangkah meninggalkan sebuah kesenangan untuk menuju sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan. Dan janji itu masih jauh ke depan. Lalu Abraham taat. Kalau kita nanti baca di dalam kitab Ibrani, dikatakan bahwa Abraham mati sebagai orang yang tidak pernah melihat tanah perjanjian itu. Ya. Itu sebabnya iman yang kita miliki adalah iman yang kita adopsi dari Abraham. Dan yang kemudian
keturunan Abraham telah melahirkan seorang Mesias yang kita sebut sebagai Yesus Kristus, yang dari keturunan Abraham ini terlahir Yesus, dan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, jadi oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkatnya apa? Berkatnya adalah keselamatan. Keselamatan dari siapa? Keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Lalu yang kedua, kenapa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Adalah mengarah kepada sebuah akhir di mana keturunan Yakub yang menjadi sebuah bangsa yang kita sebut Israel, yang akan menyembah Allah yang benar. Sekali lagi, mengarah kepada sebuah akhir di mana keturunan Yakub yang menjadi sebuah bangsa yang kita sebut Israel, yang akan menyembah Allah yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kenapa tidak berhenti di Abraham untuk menyembah Allah yang benar? Abraham memiliki beberapa anak. Yang pertama Ishak, yang kemudian Ismail, dan yang kemudian ada lagi kalau kita baca di Kejadian pasalnya yang ke-25. Ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham dari Keturah. Jadi Abraham memiliki lebih daripada 2 orang anak. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah anak Abraham, Ishak, itu yang melahirkan Yakub, menyembah Allah yang benar. Dan keturunan Yakub, keturunan Ishak ini akan menyembah Allah yang benar. Lalu anak Abraham yang kedua, yang berikutnya, Ismail, tidak. Lalu yang berikutnya dari keturunannya yang Keturah, bukan. Jadi keturunan Abraham yang menyembah Allah yang benar hanya Ishak. Itu sebabnya tidak ketika disebut sebagai Allah Abraham itu tidak lengkap. Karena keturunan Abraham tidak semua menyembah Allah yang benar. Lalu yang berikutnya Ishak. Kenapa tidak berhenti kepada Ishak? Ishak memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Esau, dan yang kedua adalah Yakub. Tetapi Esau, anak yang sulung, tidaklah menyembah kepada Allah yang benar. Dia menyembah Allahnya berhala. Lalu Yakub menyembah Allah yang disembah oleh Ishak. Itu sebabnya Ishak ketika berhenti kepada Ishak, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, itu tidak lengkap. Itu tidak lengkap. Lalu Yakub, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham tidak lengkap ketika disebut sebagai Allah Abraham. Ishak tidak lengkap ketika disebut sebagai Ishak, karena keturunan Ishak tidak semua menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Lalu Yakub memiliki 12 anak. 12 anak. Kita melihat dari Yakub lahirlah sebuah bangsa yang kita kenal sebagai Israel. Mari kita buka Kejadian pasalnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, disinilah
cikal bakal bahwa Yakub disebut menjadi Israel. Israel adalah nama dari Yakub sebelumnya. Dari Yakub ini, dari Israel ini lahirlah 12 keturunan yang kita sebut sebagai bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Ya. Kalau saya ingin bahas anak-anak Yakub, saudara pasti tahu. Kita semua pasti tahu. Ya. Dari keempat istrinya lahir 12 anak. Dan yang saya ingin katakan di sini adalah ke-12 anak Israel, ke-12 anak Yakub itu semua menyembah Allah yang benar. Ya, menyembah Allah yang benar. Itu sebabnya ketika berhenti kepada Yakub itu sebuah kesempurnaan. Karena Abraham tidak lengkap, keturunan Abraham tidak menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Keturunan Ishak, tidak semua keturunan Ishak menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Keturunan Yakub menyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Itu sebabnya kalau diperkenalkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berhenti kepada Yakub sangat lengkap. Karena semua keturunan Yakub yang kita sebut sebagai Israel itu menyembah Allah yang benar. Walaupun dalam prosesnya mereka itu memiliki ketegaran hati, memiliki kecongkakan hati, memiliki ketidaktaatan kepada Allah. Namun pada akhirnya suatu saat mereka akan mengaku bahwa Allah adalah satu-satunya yang mereka sembah. Nah, jadi saya harap melalui penjelasan ini, melalui pembelajaran ini, kita semua mengerti kenapa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kepada Musa pertama kali ketika ia ingin menyelamatkan bangsa Israel. Nah, jadi dari penjelasan ini saya harap kita semua mengerti, saya harap kita semua memahami dan semakin mencintai Tuhan karena kita adalah keturunan Israel rohani. Amin. Kita semua adalah keturunan Israel rohani yang sudah dicangkokkan. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga kita semua semakin bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan. Shalom.